Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Relianti dengan NIM D1021733 dari kelompok 1. Kali ini kelompok kami membahas tentang IPTEK. IPTEK yaitu konsep ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam Islam. IPTEK sendiri terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama konsep IPTEK dan seni, yang kedua kewajiban menuntut ilmu atau sumber ilmu, yang ketiga pengembangan IPTEK, yang keempat keutamaan berilmu dan beriman, kelima seni dalam Islam, keenam tanggung jawab serta peran ilmuwan dan seniman. Ilmu pengetahuan teknologi dalam seni yaitu ilmu pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, diistimatisasi, dan diinterpretasi, yang menghasilkan kebenaran objektif yang sudah diuji kebenarannya dan tidak dapat diulang secara ilmiah atau internasional. Yang kedua yaitu sumber ilmu. Sumber ilmu dalam Islam yaitu wahyu dan akal. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Manusia bebas mengembangkan akalnya dengan tetap terikat dengan wahyu dan tidak bertentangan dengan syariat. Atas dasar itu, ilmu terbagi menjadi dua, yaitu peranil konalek yang bersumber pada wahyu tingkat kebenarannya mutlak. Yang kedua yaitu akuarit konalek, yaitu yang bersumber dari akal sehingga kebenarannya relatif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adirian Firmansyah dengan NIM D101211410. Keutamaan orang beriman dan berilmu. Orang berilmu yang membimbing dan memanfaatkan ilmunya bagi orang lain, bagaikan matahari yang menerangi dan minyak kasturi nan harum. Al-Ghazali, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Seni dalam Islam. Rasa seni adalah perasaan keindahan yang ada pada setiap manusia normal yang dibawa sejak lahir. Rasa seni merupakan hal mendasar yang menuntut penyaluran dan pengawasan dalam melahirkan ataupun menikmatinya. Seni budaya Islam adalah keahlian mengekspresikan ide dan pemikiran estetika dalam penciptaan benda, suasana atau karya yang mampu menimbulkan rasa indah dengan berdasar dan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Perkenalkan, nama saya Fitr Makfira dengan stambuk D101212228. Seni dalam Islam. Rasa seni adalah perasaan keindahan yang ada pada setiap manusia normal yang dibawa sejak lahir. Rasa seni merupakan hal mendasar yang menuntut penyaluran dan pengawasan dalam melahirkannya ataupun menikmatinya. Seni budaya Islam adalah keahlian mengekspresikan ide dan pemikiran estetika dalam penciptaan benda, suasana atau karya yang mampu menimbulkan rasa indah dengan berdasar dan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kemampuan dasar manusia. Seorang muslim memiliki 3 kemampuan dasar. Yang pertama, mengembangkan kebudayaan, yaitu rasa atau imajinasi untuk mengembangkan estetika, kagum, terharu sehingga perasaan tajam dan berdaya cipta. Yang kedua, pikiran untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Dan yang ketiga, iman atau ucapan dan perbuatan yang mendasar pengembangan rasa dan pikiran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dengan NIM stambuk D1012114. Saya dari anggota kelompok 1 ingin menyampaikan materi sumber seni Islam. Sumber seni Islam. Kualitas seni Islam dan yang membedakannya dari seni lain adalah seni Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa keduanya, tidak ada seni Islam. Dalam sejarah, seni Islam mengalami kemunduran dan hancur sama sekali karena spiritualitas dan intelektualitas yang memberi daya hidup seni Islam telah terabaikan. Nah, selain Al-Quran dan hadis, seni Islam juga bersumber dari berbagai wawasan estetis, terutama yang berkait dengan budaya lokal.
sehingga dapat dikatakan estetika Islam tidak hanya muncul dari sumber tunggal atau agama, akan tetapi mengambil makna secara filosofis dari agama dan berpadu dengan wawasan estetika yang melatari pemikiran dan imajinasi sang seniman, Leaman. Rambu-rambu berkesenian. Rambu-rambu berkesenian mencipta dan menikmati karya seni hukumnya mubah. Boleh, selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad, kerusakan, diarar, bahaya, isyan, durhaka, dan budun anillah, jauh dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmat Sandi dengan NIM D1012135. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang doktrin seni dalam Islam. Yang pertama itu, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Yang kedua, penyair, sastrawan, seniman, ada yang beriman dan ada yang kafir. Ketiga, puisi ada yang baik dan ada yang buruk. Keempat, musik dan nyanyian merupakan tuntutan hidup manusia. Kelima, sikap umat Islam. Sikap umat Islam terbagi menjadi 3, yaitu kubu ulama normatif. Kubu ulama normatif yaitu teks doktrin tentang seni bersifat tekstual yang berarti hukum-hukum di dalamnya berlaku sepanjang zaman. Yang kedua, kubu ulama rasionalis, yaitu doktrin seni dalam Islam bersifat kontekstual sehingga hukum-hukumnya sangat dipengaruhi situasi dan kondisi, maka bisa saja hukum haram dalam perkembangannya menjadi mubah atau boleh karena latar hukum atau asbabun nuzul ayat dan asbabul wurud hadis tidak sama dengan kondisi yang ada. Yang terakhir itu yaitu kubu akademis filosofis, yaitu tentang pengembangan seni Islam tidak dapat dilakukan dengan mengacu kepada aspek fiqh and sik, akan tetapi harus mengedepankan aspek filosofis atau tasawuf guna memberikan sumber makna dan ruh kepada seniman dalam proses kreatifnya. Mungkin cukup itu saja yang saya paparkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nora Nadila dengan NIM D101215113. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Seniman Muslim, yaitu orang yang menghayati segala ciptaan Allah dengan kemampuan olah rasa, akal dan iman sehingga mampu mencipta suatu karya artistik yang berguna bagi dirinya dan kemanusiaan. Proses kreatif berkesenian termasuk dimensi ibadah dan dapat menghantarkan seorang muslim mencapai kualitas tertinggi sebagai ulul albab atau manusia cerdas, yaitu yang telah berhasil mengolah rasa dengan kontemplatif, akal dengan berpikir logis dan didasarkan pada keimanan atau tunduk syukur. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Selanjutnya, segi-segi proses kreatif. 1. Intuisi yang muncul karena adanya inspirasi atau ilham dari Allah Tuhan Maha Pemberi ilham. Kedua, merenung di depan karyanya menggunakan sensasi yang muncul setelah olah rasa, akal dan iman terhadap objek ciptaan Allah. Dan ketiga, pengawasan atau kontrol yaitu masa jumud atau kemadegan. Proses kreatif ketika seniman karya analisanya lebih baik daripada perasaannya. Selanjutnya, identitas seniman. Kunci pokok pencarian identitas, baik identitas pribadi maupun identitas kolektif, adalah kewajaran dan kejujuran. Seni hakikatnya adalah keindahan, dan keindahan itu adalah sifat ilahiyah, karena nilai-nilai yang diekspresikan adalah nilai-nilai ilahiyah yang berkonotasi kebaikan. Seniman Muslim yang berhasil mengekspresikan keindahan ilahiyah berarti telah mendapatkan identitasnya sebagai seniman Muslim. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lamsa Panentar dengan NIM D10121550. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang dimensi karya seni. Semua ciptaan Allah itu indah, yang mengandung bentuk, warna, proporsi, ruang, suasana yang merupakan unsur keindahan. Seniman yang mencoba mengungkap keindahan ciptaan Allah berarti mengungkapkan keindahan Allah. Tindakan ekspresi tersebut, tindakan pengabdian atau ibadat muamalah,
untuk mencari keridhaan dan konsen ilahi, sehingga seni untuk seni itu asing bagi seni Islam. Jadi, karya seni Islam adalah memberi manfaat rahmat bagi manusia demi keridhaan Allah. Kemudian, peran seniman muslim dalam peradaban modern. Spiritualisasi peradaban modern yaitu dengan kembali kepada ajaran Islam yang otentik sebagai rahmat diantaranya dengan menciptakan karya yang memberi manfaat bagi manusia dan kemanusiaan, mengungkap nilai-nilai ilahiyah dari alam guna mencapai kearifan kepada Tuhan. Pengembangan seni Islam dimungkinkan dengan pendekatan filosofis yang memberikan alternasi pemikiran terhadap wawasan estetis yang cenderung normatif ataupun terlalu historis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan nomor stambuk D101212552. Saya akan membacakan dari kelompok 1, yaitu konsep ilmu pengetahuan teknologi dalam Islam. Jadi kesimpulannya, perkembangan iptek dan seni adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek dan seni. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek dan seni setidaknya ada 2. Pertama, menjadikan akidah dalam Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar dan penggunaan seni. Jadi syariah Islamlah bukannya standar manfaat utilitariasme yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek dan seni. Untuk itu, setiap muslim harus bisa memanfaatkan alam yang ada untuk perkembangan iptek dan seni, tetapi harus tetap menjaga dan tidak merusak yang ada, yaitu dengan cara mencari ilmu dan mengamalkannya dan tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Jadi saran dari kelompok kami sebagai manusia memiliki dasar keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diharapkan mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan koridor Islam, sehingga tidak menjadi suatu yang muharat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan penggunaan kata dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.